Fonterra New Zealand, di di Swiss Bank Raiffeisen, bank nomor 3 di Swiss juga koperasi. Credit Agricole, bank nomor 2 terbesar di Prancis setelah BNP Paribas, juga koperasi. Selain Rabobank koperasi. Bahkan di Amerika Serikat, dari jumlah partisipasi yang katanya negaranya individualis, kapitalis, liberalis, orang berkoperasi di Amerika hampir 150 juta. Bayangin, sudah hampir setengah dari orang Amerika menjadi anggota koperasi. Bandingkan dengan kita yang Pancasila cuma 29 juta. Ini kan ironis. Karena itu memang kebijakan Pak Presiden Prabowo untuk memisahkan Kementerian Koperasi ini menunjukkan komitmen yang sangat serius bahwa koperasi harus kita kembalikan sebagai sekoguru ekonomi Indonesia, karena koperasi ini adalah ideologi ekonomi negara yang harus kita wujudkan dalam praktek kehidupan berusaha. Selanjutnya ini ada yang disampaikan oleh Prof. Nurdin soal inisiasi Undang-Undang Perekonomian Nasional. Ini juga sangat strategis. Ini mengingatkan saya pada perdebatan tentang dua tokoh besar bangsa kita. Yang pertama Profesor Saifuddin Prawiranegara dan yang kedua adalah Profesor Sumitro Jayadikusumo. Itu perdebatan di tahun 1950 sampai 1957, 7 tahun perdebatan ekonomi, di mana yang lain bicara soal perdebatan negara ini, ideologi politik. Mereka berdua tokoh-tokoh besar ini, Prof. Sumitro dan Prof. Saifuddin Prawiranegara, berdebat tentang urgensi rencana perekonomian. Selama 7 tahun mereka berdebat. Profesor Sumitro menggaris bawahi pada industrialisasi berbasis koperasi, sementara Profesor Saifuddin Prawiranegara bicara soal pertanian. Karena memang mindsetnya adalah negara-negara kemajuan negara Eropa. Dan saya pikir inilah warisan kita sehingga muncul pemikiran-pemikiran ekonomi selanjutnya yang bisa kita rasakan perkembangannya dan dinamikanya hingga saat ini. Tadi betul Pak Adi sampaikan, ini selaras Pak, bahwa koperasi ini kumpulan orang. Makanya saya indikasi atau indikator melihat satu koperasi itu berapa jumlah anggotanya dulu. Baru yang kedua, dapat SHU enggak? Kalau banyak orang nggak dapat SHU, ini juga. Dan di berbagai teman-teman media yang saya tanyakan, mereka punya koperasi di setiap medianya. Mereka rata-rata semua SHU-nya setiap tahun dibagi. Jadi menurut saya ketika SHU sudah dibagi di koperasi per tahun, ada tanda-tanda harapan bagi anggota berkoperasi. Semua media, wartawannya pasti punya koperasi. Tadi SDM manajemen betul, strategi mengurangi fraud, karena di dalam koperasi kita ini tantangan cuma 5 menurut hemat kami. Yang pertama manajerial, yang kedua itu soal kewirausahaan, karena entrepreneurship ini juga penting dalam koperasi. Jadi satu kanan ini bisnis, ini socialpreneur. Yang ketiga akses pasar dan produksi, keempat akses keuangan, dan yang kelima adalah pengorganisiran masyarakat. Jadi memang dalam koperasi ini harus menjadi gerakan sosial ekonomi, bukan semata-mata program yang top down, tapi juga harus tumbuh dari masyarakat bawah. Jadi gerakan sosial ekonomi, karena ini satu-satunya semangat dan ekonomi yang sesuai dengan konstitusi kita. Selanjutnya mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir berkedok koperasi, gitu loh. Jadi rentenir ini ialah yang merusak nama baik koperasi. Jadi mohon bisa dipahami perbedaannya. Bukan koperasi berkedok rentenir, rentenir pura-pura jadi koperasi. Padahal bukan koperasi. Jadi untuk menjaga marwah dan juga teman-teman mereka bukan koperasi. Saya udah cek, mereka bukan koperasi. Pinjol pun tidak ada koperasi. Gitu loh. Dan itu izinnya yaitu rentenir. Makanya saya setuju tadi nggak boleh turun, nggak boleh jadi 9, enggak, makin banyak koperasi, makin banyak anggota, itu ukuran kegunaan atau kemanfaatan koperasi bagi sebuah ekosistem atau masyarakat. Kalau semakin banyak anggotanya berarti makin besar, karena semua koperasi misalnya kayak Raiffeisen Bank ya, yang di Swiss anggotanya 2 juta, penduduk Swiss 8 juta, 1/4 penduduk Swiss anggota koperasi Raiffeisen.
Ini kan luar biasa. Jadi basisnya anggota seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang laporan-laporan tadi Pak Nasir tanya, ini ada 8 koperasi berusaha. Betul, bahwa ini ada keluhan dari banyak masyarakat tentang koperasi-koperasi yang disebutkan tadi bermasalah. Nah, kami Kementerian Kemenkop ini akan membentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah. Jadi kita selesaikan ini, tapi walaupun angkanya nggak sebesar yang tadi disampaikan, Indosuria itu sekitar 16 triliun, kalau PKPU-nya 13 gitu loh. Kalau izin pimpinan nyambung sedikit pimpinan. Oleh karena itu tadi ada yang terlewat sedikit, persoalan database dari Kementerian Koperasi menjadi penting dan mohon bantuan juga diklasifikasikan begitu. Bukan nanti kesannya yang ditangkap dari PowerPoint Pak Menteri itu seperti penyalur aja koperasi. Oleh karena itu saya usul paling tidak klasifikasi dari database itu koperasi yang bekerja di bidang produksi, distribusi, pemasaran, dan keuangan. Terima kasih. Tambahan juga Pak Menteri, perlu diprogramkan di Pak Menteri untuk studi banding koperasi-koperasi dunia yang berkembang seperti tadi di Swiss itu Kopmarzana itu dimiliki oleh 1 juta rakyat Swiss pada saya kunjungi itu. Koperasi pertanian di Korea, itu, Skandinavia, itu penting untuk studi banding. Mau diprogram, terima kasih. Terima kasih Bu Rike dan Pak Nurdin. Betul sekali Pak Nurdin, bahkan di desa itu di Amerika itu National Rural Electrification Association, desa listrik di Amerika, itu semua ini koperasi untuk pengadaan listriknya. Maka bayangin coba negara sekapitalis Amerika justru hal-hal yang menguasai hidup hajat urip orang banyak dikuasai oleh koperasi.